Selamat datang di video pertama saya. Di sini saya Andri Baswian dan tujuan awal dibuatnya video ini itu sebenarnya untuk konsistensi dan resistensi saya sendiri, terutama dalam mengambil tindakan di setiap trading saya. Tapi setelah saya pikir-pikir juga karena banyak teman-teman yang ingin belajar, banyak teman-teman yang penasaran tentang apa itu trading dan bagaimana caranya. Jadi mungkin saya buat video ini untuk kalian juga. Jadi kenapa enggak kalau saya bisa membuat video ini buat kalian. Jadi semoga saja video ini saya ke depan bisa bermanfaat untuk kalian, terutama yang ingin belajar trading, mengenal apa itu trading, dan juga buat teman-teman yang sudah tahu trading, semoga saja video saya atau apa yang saya sampaikan ke depannya bisa menambah wawasan apa yang belum kalian ketahui, dan semoga saja channel ini bisa maju dan bermanfaat juga untuk orang banyak. Terima kasih dan selamat menikmati video saya. Sebelum kita bahas terlalu jauh tentang apa itu trading, jadi saya mau mikirnya channel saya ini bakal saya urutin dari belajar dari nol sampai kalian tuh besok bisa belajar hal yang lebih sulit, lebih sulit, lebih sulit. Jadi berkesinambungan, belajar dari nol banget, buat kalian paham dulu dari awal trading itu kayak gimana. Dan sebelum kita masuk ke pembahasan trading, kita harus tahu dulu uang itu kayak gimana sih, dan sejarah uang tuh kayak apa. Jadi mungkin kalian udah tahu banyak tentang sejarah uang tuh kayak gimana, tapi saya di sini pengen ngasih gambaran aja secara dasar dan memulai channel saya dari hal yang paling mudah dulu sebelum kita nanti belajar step by step ke hal yang lebih kompleks. So, jadi selamat datang di chapter pertama video saya, sejarah uang. Oke, pasti kalian tahu kan, sebenarnya sebelum diciptakan uang itu manusia dulu memenuhi kebutuhannya dengan cara apa? Yaitu dengan cara barter ya. Kita menukar barang apa yang kita pengen, kita punya barang, kita tukar ke yang punya barang itu, dan apa yang mereka punya bisa ditukar dengan apa yang kita punya. Ya itu dulu kita bisa tukar pakai kerang, kita bisa tukar pakai emas. Kalian pasti tahu juga kalau dahulu nggak mungkin kan kita nukerin. Masa kita punya sapi kita mau tuker sama kopi lah. Kan terlalu jauh nilainya. Jadi dari situ manusia mulai belajar tentang apa sih yang lebih efisien dari tukar menukar ini supaya kita tuker nggak terlalu jauh nih nilainya. Nah dari situ manusia mulai berkembang, diciptakanlah logam, atau kita dulu sebutnya uang logam yang terbuat dari perunggu, perak ataupun emas. Nah dari situ sejarah uang mulai berubah, sistem barter mulai beralih ke koin ataupun emas. Nah, setelah diperkenalkannya uang logam, koin, manusia mulai berkembang lagi, yaitu pakai uang kertas sampai sekarang ya. Kita pasti punyalah uang kertas di rumah kalian, di dompet kalian. Dari situ perkembangan uang mulai maju sampai sekarang kita kenal juga uang digital, dan kita ada juga sekarang mata uang kripto ya, yang baru-baru ini mata uang digital. Jadi perkembangan uang itu sangat pesat. Jadi buat kalian yang ingin investasi, kalian harus tahu dulu nih dasar-dasarnya emang seperti itu. Uang itu diciptakan buat eh, menunjang keperluan sehari-hari kita.
mempermudah kita dalam bertransaksi antar manusia. Mungkin singkat saja seperti itu sejarah uang, namun kalian harus tahu juga karena uang itu kita dapetin tuh susah kan ya. Kita nggak gampang cari uang tuh kayak gimana. Kalian tahu sendiri perjuangan kita buat cari uang. Nah, kalau kalian udah dapat uangnya, terus kalian cuma simpen di dompet doang, terus kalian belanjain setiap kalian pengen hal apa kalian belanjain. Rasanya kan sayang banget. Jadi dari situlah awal kenapa investasi itu dilirik banyak orang. Dia cuma nggak kerja buat uang, tapi uang kerja buat mereka. Jadi oleh sebab itu, kebanyakan orang-orang sekarang kan, investasi apa nih yang bagus, supaya uang mereka bisa bekerja buat mereka. Nggak cuma mereka yang kerja buat uang. Jadi dari situ mungkin investasi dipandang penting. So, jadi kalian mikir, terus kayak gimana dong trading yang bagus? Terus harus trading di mana saya? Nah, kalau kayak gitu, kalian harus belajar dulu dari awal dan mengetahui trading kalian atau basic kalian milih yang mana. Kalau saya sendiri mungkin bakal fokus ke depan di channel saya ini di forex market. Jadi yang saya bahas ke depan mungkin kebanyakan adalah forex. Tapi tidak menutup kemungkinan juga saya bakal bahas kripto, saham, ataupun instrumen yang lainnya yang berkaitan dengan trading ataupun investasi. Dan semoga saja ke depan video-video saya bisa bermanfaat untuk kalian. Dan buat kalian yang masih awal, saya sarankan buat bener-bener mikir dulu ke depannya kalian tuh mau investasi di mana. Jangan bingung nanti kalau kalian ini ini menarik, tapi kalian akhir-akhirnya uh, mikir semua itu gampang di awal, tapi akhirnya kalian tuh skeptis jadinya. Karena kalian loss banyak. Karena kalian mikirnya dari awal kalian cari untung kan, tapi kalian nggak tahu caranya gimana, cara manage yang benar kayak gimana. Terus pas kalian loss banyak, berjuta-juta, uang yang udah kalian kumpulin bertahun-tahun, bahkan kalian kerja, uang dikumpulin di situ buat kalian trading, ternyata malah hilang semua. Jadi kalian tuh harus belajar dulu, terutama buat kalian yang baru mau mulai, belum tahu apa-apa tentang trading, kalian belajar banyak dulu. Jadi buat kalian yang ingin belajar, saya harap kalian sabar dulu lah, jangan tergesa-gesa buat investasi. Karena kedepannya itu perjalanan masih panjang. Kalian nggak perlu terlalu tergesa-gesa buat investasi di mana. Kumpulin dulu uang banyak-banyak, dan kalau udah ada uang dingin, dalam artian uang itu nggak kepake buat keperluan hari-harian atau nggak buat keperluan penting, kalian bisa investasikan dikit-dikit. Paling nggak berapa persen dari pendapatan kalian, kalian sisihkan buat investasi. Sama yang harus kalian ketahui itu jangan gampang termakan kata-kata manis orang-orang di luar sana, karena sekarang hati-hati aja banyak investasi bodong, apalagi yang mengatasnamakan eh, investasi yang mudah bakal bikin return kalian per bulan segini, return per tahun segini. Kalian jangan mudah dibohongi dan kalian jangan mudah percaya sama hal-hal kayak gitu. Percayalah, di dunia trading atau investasi itu nggak ada yang mudah dan nggak ada yang pasti. Saya ingin menekankan kepada kalian sebenarnya, kalau trading itu adalah kegiatan yang beresiko. Jadi buat kalian yang awal mau masuk ke dunia trading, pikirin dulu resikonya sebelum kalian mikir enaknya. Jadi di sini saya banyak-banyak pengalaman ya, kayak teman-teman yang udah eh, tanya-tanya ke saya, kebanyakan mereka itu mikirnya untung dulu sih. Nggak salah, emang bener nggak salah. Kalau mereka emang trading, emang tujuan kita semuanya cari untung dari situ. Tapi mereka kadang nggak tahu bagaimana sih
cari untung, tapi kita juga mikirin resikonya. Karena trading itu adalah hal kegiatan yang beresiko tinggi, bisa saja uang kalian tuh habis semua di situ. Jadi makanya itu kita harus tahu gimana sih caranya trading yang benar, gimana sih caranya manage yang benar dalam trading. Kalian harus belajar dulu eh, mengenal apa itu resikonya sebelum kalian turun di dunia trading. Jadi jangan mikir trading itu hal yang mudah, atau kalian mikir duit segini bisa jadi berapa. Saran saya, kalian belum siap trading kalau mikirnya kalian masih kayak gitu. Jadi, dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di video saya yang pertama. Sampai jumpa di video-video saya yang berikutnya. Sampai jumpa.